Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun kondisi kita seperti saat ini, tapi hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebab Allah itu baik, baik dan untuk selama-lamanya Dia tetap baik. Haleluya. Kita akan puji namanya. Kita akan katakan Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik.
kami persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kita tahu banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, bahkan tidak terbatas. Amin. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Sekalipun kita dalam lembah yang kelam, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita sentuh hati Bapa. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Oh Bapa, Bapa yang mengerti
hidupmu ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian kita sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku mari kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih karena kasih setiamu begitu besar bagi kami. Hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang telah menyertai kami sampai sekarang ini, dan Engkau juga yang akan terus memberkati kami sampai di hari-hari yang akan datang. Bahkan sampai akhir zaman, Engkaulah penyelamat dan Raja kami Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya di rumah kami masing-masing, dalam hidup kami masing-masing, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam surga. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan tuntunan-Mu bagi kami Tuhan, sebab kami sangat perlu Engkau di waktu-waktu yang sekarang ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami melampaui yang kami bisa pikirkan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Mari Tuhan Kau memberkati kami semua. Mari Tuhan Kau akan hadir di rumah kami masing-masing dalam ibadah kami saat ini, sehingga kami akan mengalami tuntunan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing, dan kita yang di rumah saya sampaikan salam. Shalom. Shalom saudara-saudara semua. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara dan keluarga kita semua. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini, dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita mengerti apa kehendak Tuhan dan maksud-maksudnya dalam hidup kita. Nah saudaraku, hari ini edisi spesial, saya ingin bicara kepada kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, tentang bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Apakah saudara mulai merasakan bahwa dunia sangat berbeda di hari ini? Tidak sama seperti tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya. Saudaraku, dunia sedang berubah luar biasa, dan ini merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Saudara pasti mengerti, akhir zaman pasti terjadi. Kerajaan 1000 tahun damai pasti datang ke dunia ini. Tetapi sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua itu, maka kita akan memasuki satu masa di mana dunia akan dibawa kendali antikris. Oleh sebab itu saya rindu saudara, bukan hanya saudara belajar menanggulangi bagaimana terhindar dari COVID-19, bukan hanya sekedar bagaimana membuka peluang kerja di tengah saat krisis yang seperti ini, bukan. Saudara mesti mengenali tanda-tanda zaman. Bagaimana dengan tanda-tanda zaman yang sudah semakin sempurna penggenapannya ini? Bagaimana dengan tanda-tanda zaman antikris yang sepertinya sudah begitu dekat? Dunia berubah dengan begitu sistematis ya saudara. Dan ini merupakan bagian dari penggenapan apa yang dinubuatkan dalam firman Allah. Sengaja atau tidak, di
dirancangkan sungguh-sungguh dengan cermat, atau memang ini bergulir begitu saja, tapi semua dalam kontrol Tuhan, dan apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Amin, saudara. Sekarang saya ingin mengajak kita membuka Alkitab dalam kitab Yudas. Saudara, kitab Yudas hanya satu pasal. Kitab Yudas itu hanya satu pasal, dan yang menulis kitab Yudas ini adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus. Sama seperti Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Nah, Yudas yang menulis Alkitab sebelum kitab Wahyu adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus. Saya ingin mengeksplorasi beberapa bagian kebenaran dari surat Yudas kepada jemaat-jemaat masa itu, yang saya yakin sekali sekarang firman ini relevan buat kita di zaman yang kita hadapi sekarang ini. Saudara, bukalah kitab Yudas dan kita akan membaca di bagian pertama ayat 17 sampai 19. Saya akan menyampaikan kebenaran kepada kita dalam 4 bagian pada hari ini. Dan 4 bagian ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Kenapa? Karena ini merupakan bagian urutan pengertian yang harus dimiliki gereja Tuhan menjelang hari-hari terakhir, memasuki zaman antikristus. Oleh sebab itu saya rindu saudara sungguh-sungguh akan mengikuti firman Tuhan ini, sehingga kita bisa satu pengertian yang sama dan kita bisa memutuskan hal yang sama untuk hidup dalam kemenangan kita, sekalipun tantangan besar akan dihadapi di tengah dunia ini. Saudara, mari buka Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Yang di rumah semuanya harus buka, dan saya tunggu, saya akan ajak saudara baca. Saya rindu saudara walaupun di rumah, saudara bukan hanya menjadi penonton, tetapi saudara adalah orang atau jemaat yang terlibat aktif dalam ibadah ini. Jadi saya ingin saudara membuka Alkitab dan saudara akan membaca dengan saya. Mari kita membacanya. Sekali lagi Yudas 1 ayatnya yang ke-17 sampai 19. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yudas memperingatkan jemaat pada masa itu, kalau mereka sedang menghadapi akhir zaman, hari-hari yang terakhir, maka akan terjadi hal ini. Muncul yang pertama, pengejek-pengejek. Saudara, kalau sekarang karena COVID-19 orang semua di rumah, orang nggak ada yang demo lagi, ya, aktivitas sosial banyak yang berhenti. Tetapi saudara mesti ingat, bukan berarti ini dunia menjadi lebih baik, bukan. Tapi ini adalah penggenapan kelanjutan dari yang sebelumnya kita hadapi. Saudara ingat sebelum ada COVID-19 ini, apakah sudah muncul pengejek-pengejek di dunia ini? Apakah muncul pengejek-pengejek di negeri ini? Apakah muncul pemecah belah di negeri ini? Bahkan di seluruh dunia sudah muncul, saudaraku. Saudara mesti mengerti tanda-tanda akhir zaman yang bersifat umum, tapi juga yang khusus. Saudara, sekarang sekali lagi memang kelihatannya masyarakat lebih adem dari sebelumnya. Tapi bukan berarti ini lebih baik. Ini justru sudah maju penggenapannya dari yang sebelumnya sudah digenapi. Saudara, kita sudah melihat bagaimana di media sosial orang saling mencela, mengejek. Saudara, saya mencoba memberikan ciri-ciri orang yang menjadi pengejek-pengejek. Orang yang disebut pengejek, ya memang suka mengejek orang. Dan ini sudah muncul, bukan? Mereka suka merendahkan hal-hal yang baik.
itu pengejek-pengejek. Lihat, sekarang hal-hal yang baik itu diremehkan. Seandainya tidak ada COVID-19, masyarakat masih sama, bahkan mungkin makin hari makin parah. Merendahkan hal-hal yang baik, tidak bisa menghargai. Ini sudah muncul banyak pembulian. Saudara, saya kapan hari melihat video seorang anak yang usia sekolah, sebenarnya harusnya dia sudah cukup besar, kira-kira 10 atau 12 tahun, tapi dia lahir cacat, dia agak cebol, bentuk fisiknya tidak sempurna seperti teman-temannya. Pada waktu dia pulang sekolah, satu hari dia pulang dengan menangis histeris, dan dia bicara kepada mamanya supaya mamanya membunuh dirinya. Dan dia berkata, aku sudah tidak tahan dibully. Saudara, pembulian ada di mana-mana. Bukankah itu pengejek-pengejek? Hal-hal yang baik semakin jarang. Tapi orang-orang yang tidak bisa menghargai, yang merendahkan hal yang baik muncul di mana-mana. Sudah digenapi, saudaraku. Yang berikutnya kata Alkitab, muncul pemecah belah. Apa itu pemecah belah? Pemecah belah itu orangnya tidak adil. Gak mungkin kalau orangnya adil pemecah belah. Enggak. Pemecah belah pasti tidak adil. Dia memihak sesuai keinginan hatinya, mencari keuntungan sendiri, itu pemecah belah. Ingin menghancurkan, itu pemecah belah. Pemfitnah, itu pemecah belah. Penuh rekayasa yang jahat, memutarbalikkan kebenaran, itu pemecah belah. Saya mau tanya, apakah itu sudah muncul? Muncul di kota-kota kita, muncul di negara kita, muncul di kampung kita, di lingkungan kita, bahkan muncul di gereja. Bukankah ini berarti penggenapan dari akhir zaman, saudara-saudara? Menjelang hari kedatangan Tuhan, hidup kebanyakan orang semakin tidak karuan. Dan menurut kitab Yudas, bukan hanya orang-orang yang seperti ini. Mereka mengejek, memecah belah, tapi juga bangkit satu spirit yang kacau, spirit yang dosa, spirit yang salah di tengah-tengah dunia. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-11. Kita naik ke atas, ayat yang ke-11. Saya mau jelaskan di bagian yang kedua, peringatan daripada Yudas sudah digenapi, muncul pengejek-pengejek, pemecah belah bangsa, pemecah belah kota, pemecah belah keluarga, muncul di mana-mana. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ingin kita membaca ayat yang ke-11. Semuanya buka, semuanya ikuti, saudara-saudara. Spirit apa yang muncul ketika kita masuk dalam akhir zaman? Mari kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kitab Yudas ini khusus, dia fokus kepada keadaan manusia di zaman akhir. Dan saudara, ayat ini ditulis kepada jemaat. Jadi sangat mungkin Yudas dalam ilham Roh Kudus tahu persis keadaan jemaat di akhir zaman juga akan muncul 3 spirit ini. Saudara, tadi ada 3 nama. Yang pertama Kain, yang kedua Bileam, yang ketiga adalah Korah. Dan kalau saudara membaca di Alkitab cerita riwayat dari orang-orang ini, saudara akan menemukan Kain itu adalah hati atau spirit yang jahat. Saudara tahu kisah Kain bukan? Habil tidak pernah menyakiti hati Kain, atau Habil bersikap kurang ajar kepada kakaknya, tidak pernah diceritakan Alkitab. Tetapi memang Kain itu hatinya jahat, mudah terbakar amarah, cemburu, iri hati, dan tidak sayang-sayang untuk menyakiti orang lain. Saudara, Alkitab mengingatkan di akhir zaman muncul spirit seperti ini. Bahkan di tengah gereja Tuhan bisa muncul. Orangnya mungkin aktif ibadah, orangnya mungkin aktif pelayanan, tapi menyembunyikan kejahatan dalam hati. Hatinya mudah jahat, mudah terbakar amarah, cemburu, iri hati, keras, kasar, tidak sayang-sayang, melukai orang lain. Saudara,
harus hati-hati. Akhir zaman, spirit Kain muncul. Spirit Kain adalah hati yang jahat. Saya berdoa waktu saya dengar firman ini, saudara menyucikan hati saudara. Karena apa? Karena ketika Tuhan mengangkat gerejanya, maka Tuhan akan menimbang, mengukur rohani orang sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Dan saudara, saya percaya Tuhan akan melihat hati saudara. Alkitab mengajari kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Amin saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikuti firman Allah ini. Alkitab mengajari ada spirit yang salah yang muncul di akhir zaman. Yang pertama spirit Kain, hati yang jahat, hati yang mudah amarah, cemburu, iri, tidak sayang-sayang, berbuat jahat kepada orang lain. Saudara, itulah spirit yang pertama. Yang kedua, tadi ada nama Bileam. Bileam adalah nabi bayaran. Dia nabi. Dia memang jabatannya nabi, tapi demi uang dia pergi ingin mengutuki orang Israel. Tapi di tengah jalan Tuhan menghentikan dia. Tuhan membelokkan, bukan mengutuki, malah memberkati. Berulang-ulang diajak pindah untuk mengutuki ke tempat lain, tetap memberkati. Tetapi spirit Bileam itu tidak baik. Nabi Tuhan, tapi demi bayaran, mau pergi melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak boleh dia lakukan. Saudaraku, ini bicara tentang hati yang diikat mamon. Saya mau tanya, apakah keadaan gereja, anak-anak Tuhan di akhir zaman, ada yang diikat mamon? Ada atau tidak? Roh cinta uangnya lebih besar dari cinta Tuhan. Saudara masih mengerti Tuhan berkata begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Allah dan kepada mamon. Saudara mesti pikirkan baik-baik. Kenapa kok Tuhan Yesus gak berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada iblis? Lah kalau kita disuruh mengabdi ke Tuhan dan iblis, tentu kita nggak mau iblis. Tapi kalau mamon itu dewa uang. Tapi kalau uang, banyak orang mengalahkan Tuhan demi uang. Benar apa enggak saudara? Ada enggak orang demi pangkat meninggalkan Tuhan Yesus? Ada enggak orang demi kekayaan, demi harta benda, demi uang, tidak peduli lagi dengan Tuhan? Banyak. Oleh sebab itu iblisnya bersembunyi di balik uang. Kalau saudara disuruh nyembah iblis apalagi bentuknya gendruwo, saudara nggak mau. Tapi kalau saudara diundang dan di situ banyak uang yang akan kau dapat, itu ujian buat saudara. Dan di akhir zaman lawannya Tuhan adalah uang yang dibaliknya kuasa kegelapan bekerja. Hati yang diikat mamon, mementingkan uang daripada Tuhan, itu adalah ciri spirit yang salah di akhir zaman. Yang ketiga, tadi disebut ada Korah, saudara. Boleh katakan sama saya, Korah. Korah itu adalah orang yang memberontak kepada Musa. Dia mendurhaka kepada Musa. Dia merasa dia juga benar dipilih Tuhan. Ayo kita buktikan. Ini rohnya durhaka. Di akhir zaman banyak loh orang durhaka. Dulu ditolong baik-baik, tapi balasnya itu ngakitin yang nolong. Ada nggak orang jenis itu? Banyak. Sekarang banyak. Zaman dulu orang tahu yang namanya etika balas budi. Zaman sekarang semakin sulit ditemukan. Orang sekarang banyak yang durhaka. Anak-anak banyak yang durhaka sama orang tua. Yang dilihat dari orang tuanya bukan apa yang orang tuanya sudah lakukan kerja keras, tapi hanya kekurangannya, kelemahannya. Kemudian mulai ada pemberontakan yang dasarnya adalah hati yang congkak, yang angkuh, yang lawan orang tua. Mendurhaka itu memberontak dengan penuh keangkuhan. Dan ini bisa terjadi di mana-mana. Di sekolah-sekolah bisa, di perusahaan-perusahaan bisa, bahkan di gereja-gereja Tuhan bisa terjadi. Saudaraku yang kekasih, ini adalah kenyataan yang terjadi. Dan ketika saya menyampaikan 3 spirit atau sikap hati yang salah ini, saya ingin saudara mengevaluasi, bercermin. Jangan hati kita jahat. Kita tidak sayang-sayang untuk melukai orang.
Jangan kita diikat mamon. Ternyata kalau sudah urusan uang, Tuhan pun kita kalahkan. Saudara, maaf, zaman dulu beberapa puluh tahun lalu gak ada tuh orang berdebat tentang perpuluhan sesanter yang sekarang. Sekarang orang merasa makin pinter, tapi makin gak karuan. Padahal Tuhan mengatakan gampang, perpuluhan itu milik Tuhan. Sebenarnya perpuluhan itu gak masuk persembahan. Lalu miliknya kok. Lah yang di luar perpuluhan, nah itu baru persembahan. Kan sebenarnya begitu. Persembahan itu kata Tuhan apa? Milik Tuhan. Jadi sebenarnya itu bukan sama sekali bukan milik kita. Dan sebenarnya banyak orang sudah menyadari dulu dia rajin perpuluhan, misalkan dulu dia bersenang gak hitung-hitungan, Tuhan pelihara kok. Sekarang muncul teologi yang baru, membuat orang makin merasa bebas menggunakan uangnya sendiri. Loh, kalau memang itu uangnya Tuhan, kenapa sih diajari taat aja susah? Tapi itulah kenyataan. Banyak orang merasa sekarang makin hari makin pandai, makin benar. Tapi sebenarnya mereka makin mementingkan uang. Mereka mementingkan mamon. Saya berdoa, saudara-saudara, menjelang hari kedatangan Tuhan, saudara akan hidup sederhana saja. Yang Tuhan suruh apa, lakukan. Dengan keyakinan, di balik ketaatan ada sukacita, di balik ketaatan ada damai, di balik ketaatan ada pembelaan Tuhan. Saudara, hal-hal yang baik yang sudah kita bangun berpuluh tahun, itu cukup membuktikan bahwa Tuhan tidak kurang memberkati kita. Tuhan tidak kurang setianya. Saya berharap saudara, ya seharusnya yang benar kan begini. Kalau kita baru bertobat, kita belajar 10%. Nah kalau kita makin diberkati, kenapa nggak ditambahi? Lah tambah diberkati, dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya. Loh masa mau dikurangi? Coba saya pikir. Tapi iblis akan menjerat pikiran orang supaya dia secara terselubung, bahkan dengan teologi Alkitab kelihatannya sebenarnya diikat mamon. Saya berharap saudara di akhir zaman tidak terjerat roh ini, saudara-saudara. Amin. Tuhan tidak pernah memaksa kalau kita memberi persembahan itu seberapa yang kita rela. Hanya persepuluhan aja ya Tuhan ingin kita lakukan dengan tertib. Saya dorong saudara, jangan cinta uang. Kenapa saya sih musim perpuluhan? Karena kalau mau mengukur apakah kita cinta uang apa tidak, gampang. Kalau sudah bisa memberi perpuluhan dengan tertib, dengan rajin dan tanpa beban, saudara tidak cinta uang. Lah, karena kewajiban yang terkecil aja saudara sudah rela. Lah kalau saudara mengatakan, oh aku nggak cinta uang, lah perpuluhan aja nggak bisa. Padahal 1/10 itu perjanjian lama. Lah kalau kita perjanjian baru ditebus bukan darah binatang tapi darah Yesus, harusnya berapa persen? Lah kalau yang 1/10 nggak bisa, jangan ngomong lebih dari itu. Nggak mungkin. Ayo belajar yang baik, ayo belajar mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan dan pikiran, dibuktikan. Amin saudara. Karena kalau saudara terikat mamon, saudara berarti bagian dari dunia ini. Ya, semua kita punya kebutuhan, tapi bukannya kita punya Tuhan yang dia berfirman, jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, minum, pakai. Bukankah itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi yang diikat mamon itu kata Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi yang mengenal Allah jangan diikat mamon, sebab kau punya Bapa di surga yang bisa membuat mujizat, yang bisa memberi dengan berkelimpahan, yang bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Kalau kau percaya, itu akan terjadi dan menjadi bagian. Amin saudaraku. Dan kemudian jangan punya hati mendurhaka. Engkau harus menghargai kebaikan. Engkau harus lemah lembut, jangan angkuh dan memberontak. Sebab 3 spirit ini hasilnya kebinasaan. Itu yang dikatakan firman Allah. Apa maksudnya Yudas memperingatkan seperti ini? Saya ingin melanjutkan di bagian yang ketiga. Sekarang kita baca ayat yang ke-12 dan ke-13. Kita membaca. Saudara, kenapa kok sampai diperingatkan seperti ini? Karena apa? Karena Yudas ingin gereja Tuhan itu murni, gereja Tuhan itu benar, gereja Tuhan itu berbuah, bukan seperti yang digambarkan oleh Yudas tentang keadaan mereka yang berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Lihat ini ayat 12.
Semuanya saya minta buka ayat 12, ayat 13 supaya mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, ini adalah penggambaran-penggambaran yang diberikan oleh Yudas. Yudas ingin agar jemaat memurnikan diri di hadapan Tuhan, bukan sebagai orang percaya yang hidup dalam dosa dan kenistaan, yang dilambangkan sebagai awan yang kosong, pohon buah yang berguguran, atau seperti ombak ganas yang membuihkan air dan bintang dalam kekelaman. Itu adalah gambaran-gambaran jemaat, tetapi mereka tidak mengalami keselamatan Tuhan. Akhirnya mereka mengalami hukuman Tuhan, sebab mereka yang demikian adalah orang yang dipandang fasik dan akan dimasukkan dalam hukuman yang kekal. Saudara bersama keluarga di rumah, saya minta saudara merenungkan firman Tuhan ini. Ini sudah akhir zaman. Belum pernah terjadi dunia mengalami seperti ini, pandemi virus seluruh dunia, sampai ibadah semua agama diliburkan. Orang dipaksa Tuhan untuk pulang ke rumah masing-masing dan mulai bertanggung jawab kepada keluarganya masing-masing. Saudara, bukankah dalam kitab Maleakhi pasal terakhir Tuhan mengatakan, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, aku akan membuat hati bapak kembali ke anak-anak, anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, dan ini mungkin bagian dari penggenapan besar sebelum hari terakhir. Saudara, ketika kita bisa pulang, kita mulai kembali dekat dengan keluarga kita. Kita sekarang diwajibkan berdoa di rumah. Harus ada mesbah keluarga. Masing-masing keluarga bertanggung jawab atas keluarganya sendiri-sendiri. Dan apakah kita tidak berpikir, Tuhan, apakah ini masa persiapan untuk masa-masa hari kedatangan Tuhan? Semua orang harus kembali ke keluarganya, bertanggung jawab memastikan bahwa keluarganya adalah keluarga yang baik, yang diselamatkan. Ibadah sekarang fokus semuanya di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan menjelang hari kedatangan Tuhan ini? Sebentar saya sampaikan bagian yang terakhir, bagaimana cara hidup yang Tuhan mau. Tetapi saya ingin sisipkan penjelasan ini buat kita semua, supaya saudara mengerti, supaya saudara berhati-hati, supaya saudara waspada tentang kondisi zaman ini. Saudaraku, perhatikan tanda zaman ini. Saudaraku, secara sistematis saudara lihat perkembangan teknologi, mulai penyatuan database. Dulu yang namanya KTP nggak online, sekarang online. Dulu yang namanya data bank, perbankan dan sebagainya tidak online. Sekarang semuanya online, semua bisa diakses lewat database besar. Saudaraku, total identitas semuanya sekarang masuk dalam database. Melalui perbankan, pusat layanan sosial, pusat layanan kesehatan, termasuk media online, semua data manusia sekarang masuk satu database besar. Saudara, kalau zaman antikris tiba, maka semua orang akan ada di bawah kontrolnya. Salah satu untuk bisa mewujudkan itu, entah sengaja atau tidak, seizin Tuhan perkembangan teknologi, maka semua itu terjadi. Sekarang semua orang yang main YouTube, main Facebook, semuanya punya data, dan data mereka ada di database yang besar. Saudara harus ingat, di balik pemegang big data itu ada manusia yang berkepentingan. Dan saudara harus ingat, sebelum Tuhan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi, yang datang lebih dulu adalah antikris. Lihat, penyatuan database sudah terjadi. Kemudian teknologi digital. Dengan pandemi virus corona ini apalagi? Semua orang semakin online, semuanya digital. Uang kertas sekarang mulai muncul, bukan? Uang pun bisa menjadi sarana penularan virus corona.
Dunia sedang digiring, lama-lama uang kertas nggak laku, semuanya pakai digital, pakai e-money, pakai OVO, pakai GoPay, dan bayar lebih murah, pakai kartu kredit, semua uang digital. Jadi manusia dibawa kepada satu bentuk kehidupan yang tergantung dengan teknologi. Semuanya disatukan. Ingat, sasaran antikris adalah penyatuan dunia, satu pemerintahan, satu mata uang, semua akan dikontrol, dan dunia sedang menggenapi semua itu. Saudara harus bersiap diri. Memang kata firman Allah, semua harus tergenapi. Uang digital, pembayaran digital, semuanya sudah terjadi. Sekarang dengan COVID, semua orang sekarang harus dites, dan salah satu caranya, saya tahu, maka kita dites suhu badan. Scanner. Sedangkan saudara, ini penggiringan. Sedangkan nanti di zaman antikris kita membaca firman Allah, akan ada tanda yang diletakkan di dahi atau di lengan setiap orang, dan saudara, orang akan biasa harus di scan dahinya, lengannya. Dan dengan pandemi corona itu sudah mulai diedukasikan ke masyarakat seluruh dunia. Ya, dari orang masuk kantor, suhu tubuh. Sekarang orang pulang kampung di terminal-terminal, ada petugas medis scan. Pandemi ini belum tentu sampai kapan, tapi masyarakat diedukasi, mulai memasuki cara kerja antikris. Karena besok orang di scan dahi. Sadarkah saudara, dunia sedang menuju ke zaman itu? Apakah saudara sebagai gereja Tuhan masih mau hidup asal-asalan? Apakah kau masih mau bersantai-santai secara rohani? Bagaimana kalau tahun ini? Bagaimana kalau beberapa bulan ke depan tiba-tiba rapture? Karena Tuhan berjanji gereja yang sungguh-sungguh tidak perlu mengalami aniaya. Kemarin saya membahas dalam firman Tuhan tentang bahwa Yohanes diberi alat pengukur, tetapi malaikat berkata, ukurlah bait Allah bagian dalam saja dan yang beribadah di dalamnya. Bagian halaman luarnya nggak usah diukur. Alat pengukur, alat penimbang itu takaran. Ternyata yang diperiksa Tuhan, yang diperhitungkan Tuhan, yang bait Allah bagian dalam, ruang kudus. Tapi yang halaman tidak diukur. Kata Tuhan, biar itu diserahkan kepada bangsa-bangsa, akan diinjak-injak, artinya masuk masa siksaan. Saudara mesti ngerti, tidak semua gereja Tuhan diangkat waktu masa pengangkatan. Hanya yang di dalam bait Allah, hanya yang di ruang suci. Di ruang suci itu ada 3. Saya sampaikan, saya ajarkan berulang-ulang. Meja roti, mesbah dupa, kaki dian. Meja roti itu firman Allah, rotinya tidak boleh basi. Artinya syaratnya saudara ngalamin pengangkatan, saudara diukur sama Tuhan, engkau harus baca Alkitab tiap hari. Jangan firman Tuhan basi. Kapan terakhir baca Alkitab? Saudara baca Facebook, baca WA tiap hari, tiap jam. Jangan engkau dicuri hatimu dan tidak baca Alkitab, karena salah satu cirinya meja roti harus baru. Mesbah doa, mesbah dupa itu doa, pujian, penyembahan. Banyak orang suka mendengarkan lagu-lagu dunia, nyanyi ikuti irama dunia. Tapi apakah hati saudara engkau persembahkan nyanyian rohani, doa kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan? Yang terakhir, nyala api dari kaki diam, bicara urapan Roh Kudus, terang firman Tuhan, terang tuntunan Tuhan, berjalan dalam terang Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Saudara, hanya orang yang seperti itu yang akan terangkat. Saya ini sudah di rumah, persiapkan seluruh keluarga saudara, persiapkan anak-anakmu. Kita tidak tahu kapan waktunya, bisa jadi dalam waktu segera. Saya mau ingatkan saudara, masa antikris itu tidak panjang, tidak berpuluh-puluh tahun, tidak, hanya 7 tahun. 3,5 tahun pertama akan ada guncangan di awal, dunia resesi, antikris muncul sebagai jawaban, menjawab secara ekonomi dan politik dan sosial. Setelah itu maka dia akan memastikan semua orang dipasangi tanda di lengan dan di dahi, dan itu sangat mungkin. Saya tidak mengatakan microchip satu-satunya, tetapi Alkitab berkata orang yang tidak memakai tanda itu tidak bisa jual beli. Kalau kita kaitkan dengan teknologi microchips, implan itu, saudara, memang itu satu-satunya yang mungkin.
paling mendekati, sebab dengan ditanam itu data diri kita, berapa jumlah uang di rekening kita, semuanya terlihat, semua terdata. Jadi orang hanya dengan scan jari, scan tangan, mereka sudah bisa membayar semuanya, transaksinya dengan begitu majunya. Tapi Alkitab mengatakan itu salah satu tanda kekuasaan antikris. Nah sekarang kalau kita adalah gereja yang diangkat, berarti sebelum itu terjadi di seluruh dunia sudah rapture. Sekarang saya dengar Amerika sudah setuju tanda tangan untuk implan microchip demi alasan kesehatan. Tapi memang ini masuk akal, saudara. Sekarang coba saudara pikirkan tentang pandemi corona. Semua orang tidak tahu di mana virusnya. Tapi sekarang muncul banyak aplikasi yang bisa mendeteksi. Oh, saya ada di sini, 500 meter dari saya ada ODP, ada PDP, 1 kilo dari saya ada. Nah, saudara, dengan cara itu orang mulai mengamankan diri. Dan ke depan akan ditawarkan semua orang harus pakai microchips. Supaya apa? Bisa memastikan diri bahwa engkau di tempat yang aman, engkau baik-baik saja. Dan ini berarti sudah sangat dekat dengan zaman antikris. Saudara, siapkah engkau kalau hari-hari itu datang? Teknologi scanner sudah, scanner jari, scanner retina mata, dan sekarang sudah mulai pemasangan implan microchips sebagai budaya baru untuk menjamin manusia lebih terkendali dan terawasi, dan semakin dimudahkan dalam segala hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Dan puncak dari kekuasaan antikris di dunia tertulis dalam kitab Wahyu 13. Saya ingin sudah buka juga ayat ini, Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Saudara, saya harus mengerti, waktu Tuhan menyampaikan firman ini, berarti kondisi ini sudah disetujui di seluruh muka bumi. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Saya ulangi sebelum baca. Waktu sudah membaca ini, saya harus punya understanding, pengertian bahwa kondisi ini sudah disetujui di seluruh muka bumi. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, lihat, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara bisa lihat saya ke depan, saya mau jelaskan begini. Memang tanda di dahi dan di lengan itu juga bisa diartikan makna rohani. Dahi bicara pikiran, lengan bicara perbuatan. Betul ya? Memang secara rohani kita bisa berkata begini, nanti di akhir zaman kita tidak boleh menggunakan pikiran kita mengikuti pola pikir antikris. Jangan perbuatan kita meniru budaya antikris. Benar. Tapi kalau sekarang masuk di konteks tidak ada seorang pun yang bisa menjual dan membeli, maka ini bukan makna rohani, jual beli kok. Berarti penanaman implan microchip sangat mungkin ini tanda akhir dari peristiwa antikris ini. Dulu kita masih berkata maksudnya ini kita jangan pikirannya ikut budaya antikris, perbuatannya ikut budaya antikris, bukan masalah chipsnya. Ya, kalau dulu mungkin iya, tapi kalau begitu ini nanti sudah disetujui. Sekarang betul-betul alat itu dibuat memang untuk jual beli. Berarti betul-betul penggenapannya ini sangat mungkin menjelang kekuasaan antikris tiba di muka bumi. Ingat, gereja percaya sebelum masa aniaya besar, gereja sudah diangkat. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Masa antikris itu cuma 7 masa, 7 tahun, 3,5 masa sudah aniaya besar. Berarti sebelum ini, nah sekarang kalau ini sudah mulai resesi, maka dunia di tahun depan butuh jawaban. Kalau antikris sudah bangkit, rapture-nya sudah dekat. Kita nggak tahu kapan, tapi bisa jadi. Kalau lihat tanda zaman, ini urutannya sudah sangat terlihat sekali seperti yang Tuhan nubuatkan dalam firman Allah. Sekarang saudaraku, yang bagian akhir
Sudah pasti ngerti ini. Semua ini sedang terjadi melalui terjadinya pandemi virus corona ini di seluruh dunia. Melalui pandemi ini semua manusia digiring kepada sistem digital, scanner dan online. Jadi perhatikan baik-baik, masa antikris sudah sangat menjelang. Ini bukan untuk nakut-nakuti, karena bagi kita kan kita nggak perlu takut. Bukankah kita sudah ditebus oleh Tuhan? Yang kita perlukan bukan takut, tapi mendekat kepada Tuhan, supaya kapanpun Tuhan mengangkat kita akan berjumpa Tuhan dalam kemuliaannya. Amin, saudaraku. Tetapi kalau saudara menyadari memang engkau masih jauh dari Tuhan, engkau masih suka berbuat yang jahat, berhenti. Ini waktunya bertobat. Ini Tuhan izinkan semua orang pulang ke rumahnya, mulai mencari Tuhan lebih banyak, menyiapkan kita untuk masa-masa yang akan datang ini. Saudara-saudara, cara hidup yang berkenan di akhir zaman itu seperti apa? Seperti apa cara hidup yang berkenan? Di bagian akhir ini saya ingin mengajak kita membaca ayat 20 dan 23. Ayat 20 dan 23. Semuanya akan mengikuti ayat 20 dan 23. Semuanya kita membaca. Saudara, mari tetap fokus, konsentrasi. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan ini, sebab yang saya sampaikan ini sangat penting. Apa gunanya kita berjuang mati-matian di dunia ini kalau ternyata hanya beberapa saat lagi di depan ternyata pengangkatan, saudara. Ya, kita harus lebih banyak mencari Tuhan hari-hari ini. Saya tidak mengajar kita nggak perlu kerja, bukan. Harus kerja, harus yang terbaik, harus disiplin, harus semangat. Tapi tentang Tuhan nomor satu. Amin, saudaraku. Sekarang mari kita baca ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saya akan merangkum dalam beberapa poin kebenaran, saudara-saudara, sehingga saudara bisa menangkap apa kehendak Tuhan buat kita. Dari kitab Yudas pasal 1 ayat 20-23 ini, maka cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan di akhir zaman ini, satu, kita harus tinggal dalam kasih karunia Allah. Boleh ikuti saya sama-sama? Di akhir zaman ini, saya harus tinggal dalam kasih karunia Allah. Amin, saudara. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya tinggal dalam kasih karunia Allah yang besar itu? Alkitab mengajari kita, tapi bangunlah imanmu di dasar yang paling suci. Iman itu ada yang suci, ada yang kurang suci. Ya, orang pergi mencari Tuhan, ada yang betul-betul tulus ingin memuliakan, menyembah Tuhan. Tapi ada juga kok orang beriman kepada Tuhan hanya untuk cari enaknya, ada. Tapi ini akhir zaman. Tuhan mengajari kita, ayo bangun imanmu di dasar yang paling suci. Bukan hanya sekedar iman yang menguntungkan diri sendiri, tapi yang suci, yang memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh yang kudus imannya, bukan hanya iman-iman yang hanya mencari enaknya sendiri. Kalau saya diberkati ya saya rajin, kalau saya nggak diberkati ya untuk apa ke gereja? Ini akhir zaman, saudara, sudah nggak bisa seperti itu, sudah bisa ketinggalan. Saudara, apapun yang terjadi, saudara harus membangun imanmu di tengah kelimpahan atau kekurangan, di tengah sehat atau sakit. Kalau Tuhan izinin kau diuji, bahkan mungkin satu waktu ada yang mendengar saya khotbah ini, saudara sendiri terkena virus. Barangkali walaupun saya berdoa saudara tidak kena, atau saudara mengalami krisis, saya berdoa supaya engkau punya iman yang suci. Sebab itu caranya tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Saudara, baptisan Roh Kudus perlu bagi orang percaya. Kalau baptisan Roh Kudus tidak penting, untuk apa Tuhan janjikan? Untuk apa diberikan kepada 12 rasul? Untuk apa itu menjadi tanda mujizat di tengah pelayanan Rasul Paulus? Untuk apa itu menjadi gerakan berganti-ganti zaman dan orang masih mengalami baptisan Roh Kudus? Saya dorong saudara
Saudara ngalami kepenuhan Roh Kudus. Dan ada tanda yang Tuhan beri, yaitu saudara bisa berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh untuk membangun diri sendiri di hadapan Allah. Memang bahasa roh bukan untuk pamer-pameran, tapi itu untuk kekuatan kita secara pribadi. Berdoa ketika mulut kita, pikiran kita sudah tidak tahu doa apa, maka roh kita berdoa dalam bahasa roh. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Alkitab yang mengajari, berdoalah dalam Roh Kudus. Dan Alkitab berulang-ulang mengatakan orang yang berdoa dalam roh itu tandanya berkata-kata dalam bahasa roh. Saya dorong saudara, saya doakan saudara supaya engkau di akhir zaman ini mengalami perjalanan rohani yang seperti firman Tuhan ajarkan ini. Yang ketiga, bagaimana tetap tinggal dalam kasih karunia Allah? Menjauhi kecemaran dan dosa. Tadi Tuhan mengatakan apa lewat kitab Yudas? Jauhi pakaian mereka, jauhi kecemaran mereka, jauhi bencilah kejahatan mereka. Jadi saudara yang mau tetap tinggal dalam kasih karunia Allah, saudara mesti membangun iman yang paling suci. Motivasimu mesti suci kepada Tuhan. Pelayanan yang motivasinya suci, melayani dengan motivasi suci, kebaikan yang suci, yang membangun pujian penyembahan kita dengan hati yang suci. Berdoa dalam Roh Kudus dan juga menjauhi kecemaran atau kejahatan. Yang kedua, yang terakhir, apa kata kitab Yudas? Bagaimana kita bisa berkenan di akhir zaman ini? Yang pertama, tinggallah dalam kasih karunia Allah dengan 3 cara itu. Yang kedua, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Tadi kita bisa mengatakan, waktu kita menantikan rahmat hidup kekal, maka kita harus melakukan belas kasihan kepada saudara kita yang ragu-ragu, kepada mereka yang diancam api neraka dan seterusnya. Jadi saya membuat kesimpulan-kesimpulan seperti ini, saudaraku. Kalau kita mau mengasihi saudara kita, bagaimana caranya? 1, kita menguatkan yang ragu-ragu. Kalau lihat orang lain imannya lemah, jangan kita hina. Lihat saudara yang lain imannya lemah, jangan kita ejek. Kuatkan dia. Tidak banyak kok orang yang tetap kuat selalu. Ada kalanya kita pun sendiri lemah. Waktu kita lemah, kita ragu-ragu, perlu saudara kita yang lain menguatkan kita. Saudara mau tinggal dalam kasih karunia Allah, saudara mau hidup saudara berkenan, saudara mesti mengasihi saudara dengan cara ini. Kuatkan mereka yang ragu-ragu. Kedua, saudara harus menjaga dan menuntut saudara yang memerlukan pertolongan. Tadi katakan, jaga saudaramu dari api. Kalau engkau lihat dia sangat perlu pertolongan supaya tidak dibinasakan iblis, saudara mesti menolong dia. Jadi artinya begini, menunggu hari kedatangan Tuhan tidak boleh pasif. Harus tetap berbuat kasih, berbuat kebaikan, peduli kepada orang lain. Jangan gara-gara pandemi corona saudara mengurung diri dan tidak peduli orang lain. Yang penting aku selamat, yang penting hubunganku dekat Tuhan, yang penting aku tidak tertular, selesai. Bukan itu. Masalah virus corona mau berhenti atau tidak sepenting apakah kita berkenan atau tidak, sebab pengangkatan akan terjadi. Dan entah berhenti entah belum virus ini, kalau pengangkatan tiba, yang penting diangkat. Amin, amin. Nah saudaraku, itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, tadi ada kalimat yang bagi saya ini luar biasa. Kita harus memberi belas kasihan dengan takut juga kepada orang lain. Saudara bisa nggak memikirkan, loh apa maksudnya ya? Memberi belas kasihan, tapi dengan perasaan takut juga kepada orang lain. Ini maksudnya bukan takut apa, tapi memberi belas kasihan tidak dengan hati yang congkak atau angkuh, tapi memberi belas kasihan dengan sikap hormat. Saya tanya, ada nggak orang-orang zaman sekarang ini karena merasa mampu, merasa kuat, dia mengasihani orang lemah, tapi hatinya tinggi, hatinya sombong, hatinya merendahkan. Kalau nggak tak tolong, jadi apa kamu? Itu Tuhan nggak suka itu. Kalau saya punya belas kasihan sama orang lemah, engkau harus punya rasa hormat juga. Amin. Saudara harus berkenan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini sudah akhir zaman. Saya ulang saudara ya, saya ulang supaya kau nangkep maksud Tuhan hari ini. Di akhir zaman ini saudara, timbul pengecek-pengecek, pemecah belah. Kalau sekarang dunia nampaknya lebih adem, bukan karena manusia lebih baik, tapi masanya sudah berganti. Sekarang akan menuju masa krisis besar dan kemudian bangkitnya antikris. Bukan berarti kalau sekarang orang gara-gara virus adem-adem mereka sudah bertobat, belum.
Hanya situasinya yang tidak mendukung mereka untuk menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Tapi pengejek sudah muncul, ya, pemecah belah sudah muncul, dan kemudian juga bangkit 3 spirit di dunia ini yang seperti Kain, Bileam, dan Korah. Orang-orang yang hatinya jahat, tidak sayang-sayang nyakitin orang, tidak peduli nyakitin orang. Di Jogja aja lihat, kelitih. Waduh, saudara, anak-anak masih kecil bacoi orang gak salah bacoi. Coba saudara lihat, bukankah ini penggenapan? Ya, Bileam, hati yang terikat mamon. Kalau sudah urusan uang, jadi jahat, jadi serakah, jadi lupakan Tuhan. Bahkan persembahan kepada Tuhan mungkin tidak dilakukan dengan yang terbaik, tapi dengan hati yang penuh dengan alasan macam-macam. Saudara, dan juga pendurhakaan seperti Korah muncul di tengah dunia. Nah, tapi Tuhan ingin supaya kita punya hidup yang berkenan. Satu, kita harus tinggal dalam kasih karunia Allah dengan cara membangun iman yang paling suci, berdoanya dalam Roh Kudus, bencilah pakaian orang-orang jahat. Saudara hidup kudus. Yang terakhir, saudara punya kasih kepada orang lain. Jangan gara-gara pandemi ini justru menumbuhkan egomu makin besar. Hanya untuk dirimu. Yang penting aku selamat, yang penting aku kecukupan, yang penting aku tidak tertular. Saudara, virus ini bukan akhirnya. Akhirnya adalah rapture, pengangkatan. Saudara pikirkan, kalau Tuhan datang, maka aku adalah gereja yang diangkat Tuhan. Amin, saudara. Kuatkan yang ragu-ragu. Jaga saudaramu yang memerlukan pertolongan, tuntun dia kepada Tuhan. Dan kalau kau mengasihi orang lain, jangan dengan kecongkakan, tapi dengan hati yang menghormati. Artinya Tuhan ingin kau tetap rendah hati. Seandainya engkau diberkati Tuhan jadi orang kuat, ketika tanganmu terulur, jangan hatimu congkak. Tuhan gak suka itu. Punya rasa hormat, punya rasa takut kepada orang lain, bukan karena orang itu, karena Tuhan yang mempunyai mereka. Amin, saudaraku. Kiranya saudara dikuatkan pada hari ini. Saya rindu saudara dan keluarga bersiap. Ya, ayo berdoalah dalam Roh Kudus. Ayo jauhi kejahatan saudara. Ayo mengasihi orang lain. Ayo kuatkan yang ragu-ragu. Jangan menjadi orang egois. Waktunya sudah dekat. Dan biarlah kita semua pada waktu pengangkatan itu tiba, semua kita akan menyongsong Raja kita di awan-awan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Saya undang singer akan maju ke depan menyanyi pujian kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang saudara yang di rumah, mereka berdiri sama-sama. Bagi Dia, segala pujian. Hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Bagi Dia, mari sama menyembah Tuhan. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, ya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari tepuk tangan semua, kita semuanya dan yang di rumah, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, izinkan saya bertanya kepadamu pada saat ini. Ketika engkau menyadari perjalanan dunia
sudah menunjukkan bagaimana penggenapan demi penggenapan akhir zaman sudah terjadi dan akan segera terjadi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hidupmu selama ini? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh memastikan bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan? Hidupmu milik Tuhan, hidupmu memuliakan Tuhan, dan engkau senantiasa dekat dengan Tuhan. Pada hari ini, saya ajak saudara berdoa supaya kita mendekat kepada Tuhan, kita dan seisi rumah kita. Mari saudara, Yesus adalah Tuhan yang mengasihi engkau. Yesus mati bagi saudara. Yesus akan datang sebagai Raja dan membawa kita ke surga. Jadi saudara yang dikasih, mari ambil waktu semua, saudara dan seisi rumah saudara, mari kita berdoa. Mari kita serahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, supaya apabila waktu Tuhan datang, kita semua diangkat oleh Tuhan. Teduhkan hatimu, izinkan roh Tuhan menjamah engkau dan memulihkan engkau. Berapa banyak, saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya dan hatinya kepada Tuhan? Hidup baru standar firman Allah, hidup dalam kualitas yang Tuhan tentukan, sehingga ketika pengangkatan itu tiba, saudara dan seisi rumahmu semuanya diangkat oleh Tuhan. Saudara yang mau mengalami itu, angkat tangan sebagai responmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang ada di rumah, kalau kau memang mau Tuhan, saya mau seisi rumahku semuanya diangkat oleh Tuhan. Kami siap memperbaiki semua cara hidup kami. Saudara semua angkat tangan kepada Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, lihatlah seluruh umat-Mu Tuhan, lihat anak-anak-Mu Tuhan. Kami semua mengangkat tangan. Kami menyadari Tuhan bahwa yang terpenting, yang terbaik adalah ketika kami mengalami pengangkatan sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu masa dan waktunya, tetapi siapkan hati kami, siapkan cara berpikir dan cara hidup kami sesuai firman Tuhan, sehingga pada waktu tiba waktu pengangkatan itu, kami semua seisi rumah kami diselamatkan. Kami tidak alami masa-masa antikris yang penuh aniaya. Tidak perlu kami alami itu, karena Tuhan menyelamatkan kami. Engkau berjanji Tuhan, bahwa baik Allah yang sebelah dalam, itu yang diukur, itu yang ditimbang, itu yang ditakar Tuhan, itu yang dilindungi, itu yang tidak diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak, tapi yang di halaman luar, itu yang diinjak-injak. Kami mau masuk menjadi orang Kristen yang masuk ke dalam ruang sucinya Tuhan, supaya kami tidak diinjak-injak dalam aniaya, tapi kami mengalami pengangkatan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini akan meneguhkan kami, mengubah jalan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan kami dan keluarga kami dan seisi rumah kami ke dalam tangan-Mu. Sekarang ya Bapa, kami mau berjamaah kudus bersama-sama, dan kami rindu Tuhan, kami semua dipersekutukan dengan Tuhan Yesus. Engkau berjanji kalau Engkau dalam kami dalam Engkau, kami menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Bahkan kami akan berbuah dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sementara kami masa dari dunia, pekerjaan kami perlu berbuah, dan usaha kami perlu berbuah, perlu ada mujizat-mujizat yang membuat kami menikmati buah-buah kasih Allah. Kami ingin itu juga terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa-masa pandemi corona, Tuhan kami percaya Engkau masih sanggup membuat mujizat, bahkan banyak mujizat, supaya kami tidak kekurangan, supaya kami tidak sakit, supaya kami mengalami perbedaan, karena Tuhan memilih dan menyertai kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara yang di rumah, saudara boleh duduk kembali, dan saudara mulai atur, bagikan roti dan anggur yang saudara sudah siapkan. Mari diatur. Saudara, ini merupakan perintah Tuhan supaya gerejanya berjamaah kudus, sebab dengan cara itu kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Mari, saya akan tunggu. Saya berharap semua anggota keluarga akan menerima roti dan anggur. Saudara, kecuali anak-anak yang masih kecil,
12 tahun atau 10 tahun ke bawah, mereka yang belum bisa berdoa dengan mandiri, mereka belum punya iman yang kuat, lebih baik diangkatkan orang tuanya, supaya iman orang tuanya memberkati anak-anaknya. Amin, saudara. Ya, nanti setelah itu anak-anak semua dikasih, karena semua kita perlu korban Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita. Kita berdoa sama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersepakat memberkati dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Segala penyakit kami ditanggung dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Segala penderitaan dipatahkan, dijauhkan dari hidup kami. Kami menerima pelayanan dari para malaikat, sehingga kami selamat dimanapun kami berada. Kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari makan roti sebagai tubuh Yesus dalam nama Yesus. Saudaraku yang sudah memakan roti, roti itu mewakili tubuh Yesus. Dan ada janji dalam penebusan Tuhan. Penyakit kita disembuhkan, sengsara kita dilepaskan. Kita menerima pelayanan para malaikat. Malaikat bukan hanya melindungi kita, tapi juga membawa jawaban-jawaban doa buat kita. Biarlah itu terjadi sekarang. Saya doakan usaha saudara diberkati, kesehatan saudara diberkati, keuangan saudara diberkati, keluarga saudara semua diberkati. Masa-masa pandemi ini bukan membuat saudara menjadi lemah, saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Semua itu terjadi. Sekarang kita angkat anggur kita, saudaraku. Mari kita mengucapkan doa yang sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami memberkati anggur ini sebagai darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami semua, supaya dosa kami, kesalahan kami dihapuskan, kami disucikan dan dibenarkan, kami diubahkan menjadi seperti Yesus. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi kami semua. Segala rancangan setan-setan dan kejahatan dijauhkan, digagalkan, dilepaskan dari hidup kami. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap anggur ini adalah darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan sejenak. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Kurang syakara masih. Kurang masyarakat akan dalam masih. Kita dalam pasana. Mari hadirat Tuhan Allah di tengah kita. Kurang masyarakat akan. Mari kita menyembah. Mari kita mengangkat hadirat tangan kita. Kurang dalam pasana dalam masih. Hallelujah.
ya Bapa, supaya saat ini Kau beri mereka semua berkat, berkat yang besar, berkat yang dari surga buat mereka, supaya keluarganya diberkati, supaya anak-anaknya diberkati, supaya usaha pekerjaannya diberkati, pelayanannya diberkati. Tuhan, luar biasa. Tuhan, di tengah pandemi virus corona dan krisis, maka Tuhan memberi perbedaan dan memberi mujizat dan keajaiban untuk seluruh anak-anak-Mu. Kami berdoa buat kota kami, supaya Tuhan sudah lindungi kota kami, Tuhan pulihkan kota kami. Tuhan, sekalipun kami tahu Tuhan keadaan zaman akan digiring sampai zaman antikris, akan ada resesi. Kami berdoa Tuhan, tetap kami berdoa supaya untuk anak-anak Tuhan ada berkat, ada perlindungan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Tuhan, Kau juga menolong pemerintah negara kami supaya mereka kuat menghadapi semua ini. Kami berdoa supaya di tengah-tengah pandemi virus corona, masa-masa sulit, pertobatan demi pertobatan orang-orang akan terjadi luar biasa. Ada roh yang dicurahkan ke atas dunia ini, ke atas kami sekaliannya. Kami berdoa buat keluarga-keluarga kami Tuhan, supaya mereka bertobat. Keluarga-keluarga kami supaya mereka berkesempatan mengenal Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami ini Tuhan. Belas kasihan-Mu Kau curahkan di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya ini pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat yang besar, ada kuasa Tuhan yang besar, ada mujizat yang besar di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab kami milik Tuhan. Sekalipun resesi terjadi, sekalipun penyakit melanda, tapi anak-anak Tuhan akan tetap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah sama-sama. Tuhan memberkati saudara, dan saudara bisa kembali tenang, saudara duduk kembali, dan saudara kita akan mendengar beberapa pengumuman dan mempersiapkan persembahan untuk gereja kita. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat GBI Victory dan GBI Yabes yang dicintai Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam ibadah minggu keempat secara online ini. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah melawat dan menjamah kita sehingga kita boleh diberkati melalui ibadah online ini. Kita juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada semua para pelayan yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini, dan juga untuk perjamuan kudus serta pemberitaan firman Tuhan yang meneguhkan kita mengenai tanda-tanda pengendapan akhir zaman, kemudian masa antikris, dan bagaimana kita hidup supaya kita mengalami pengangkatan dari Tuhan. Saudaraku, kita juga berterima kasih kepada semua keluarga yang sudah ambil bagian di dalam ibadah online ini dengan setia, dan kami juga mengingatkan untuk secara tekun untuk membaca Alkitab, mengikuti program Suka Membaca Alkitab yang juga disertai renungan pagi yang disampaikan oleh gembala kita. Kita juga dalam minggu ini bila ada yang berulang tahun dalam keluarga, bisa anggota keluarga yang lain untuk mendoakan. Dan bila ada dari Bapak Ibu yang mendengar atau melihat ada saudara seiman yang mengalami dampak dari COVID-19 ini sehingga mengalami kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa menyampaikan kepada pengurus gereja supaya kita bisa mengadakan pelayanan yang berguna untuk saling memperhatikan di antara jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam persembahan. Kami mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah boleh memberikan persembahan kepada gereja. Mari kita bersama-sama mengangkat persembahan kita yang sudah kita persiapkan.
dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di dalam Tuhan dan mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan kami. Kami memberikannya dengan sukacita, sukarela. Karena itu sucikanlah, kuduskan persembahan ini supaya menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang ada dimanapun, keluarga Yabes dan GBI Victory yang dikasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online minggu yang akan datang. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan saudara yang dikasih. Maka ibadah kita sudah selesai. Saya undang semua yang ada di rumah, mari berdiri sama-sama sebelum kita akan terima doa berkat di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati sekali lagi kepada Tuhan. Kita akan terima penyertaan dan berkat Tuhan sesuai dengan janjinya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, karunia dan cinta dari Tuhan Yesus Juru Selamat dan Raja kita, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan akan terjadi sesuai firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tuhan menyertai engkau dengan tangannya yang penuh kuasa sehingga engkau berhasil, dan dijauhkannya segala malapetaka di hidupmu sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Biar ini menjadi tanda di antara kita sampai anak cucu kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan, Tuhan adakan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Selamat berfellowship dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.